Jangan kita melangkah di jalan yang salah. Tetaplah kita percaya. Sebelum kita melihat, tetaplah kita percaya. Kebanyakan kita terlalu banyak planning ke depan. Dan kita mau menuntut Tuhan supaya menyatakan semua apa keinginan kita. Tetapi Tuhan mau modalnya kita sebenarnya adalah rasanya kita percaya dulu kepada Allah Bapa di surga. Shalom kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar kasih Tuhan? Saya percaya kasih Tuhan selalu di dalam keadaan yang penuh sukacita. Berjalan bersama Tuhan Yesus, selalu ada kedamaian, ada sukacita di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya Roh Kudus mengurapi kita bersama-sama dan kita akan menikmati firman Tuhan itu kekasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau dahsyat Bapa, oleh anugerah-Mu kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus telah mengurapi kami. Dan biarlah Bapa roh kami menyala-nyala menyambut Engkau Bapa di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami senang sekali Bapa merenungkan firman-Mu. Karena ini adalah surat cinta-Mu Bapa dalam hidup kami. Agar kami senantiasa selalu mengingat akan Engkau, akan kebaikan-Mu, akan kuasa-Mu, dan akan kasih-Mu, akan firman-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa telah mengurapi kami dan kekasih-kasih Tuhan yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul percaya. Kekasih Tuhan, kita adalah orang percaya. Sebelumnya kita masuk kepada kata percaya ini, kita renungkan firman Tuhan dulu di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin kekasih Tuhan. Sudahkah kita seperti Abraham dikatakan orang percaya? Sudahkah kita hidup di dalam percaya itu kekasih Tuhan? Judul hari ini adalah percaya. Sudahkah kita mau percaya kepada Tuhan kita? Sekalipun Tuhan kita tidak melihat secara langsung. Abraham dijuluki Bapa segala orang percaya, Bapa segala orang beriman. Kenapa Tuhan mengasihi dia? Sangat mengasihi Nabi Abraham. Karena pada waktu Allah memerintahkan kepadanya dia harus keluar dari kota Ur Kasdim, dia harus pergi menuju kepada kota Kanaan. Dan pada waktu itu dia tidak terlalu banyak bertanya-tanya. Sikap hatinya menyambut dan dia katakan, "Ya Tuhan." Disitulah Tuhan memperhitungkan kepadanya satu kebenaran. Apakah dengan Abraham itu bersusah payah supaya dia diangkat sebagai orang kebenaran? Kasih Tuhan, dulu zaman Allah Bapa di surga, belum ada penebusan darah anak domba Allah. Belum ada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Abraham sudah disebut sebagai orang percaya dan dia sudah menjadi benar di hadapan Tuhan. Tuhan menilik batin, Tuhan melihat hati. Waktu Tuhan berkata-kata, waktu Tuhan berfirman, kita menyambutnya, maka sikap hati kita itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran kekasih Tuhan. Tetaplah kita tinggal di dalam orang kebenaran. Kita mengakui kita sebagai orang percaya. Kita mengakui kita sebagai orang kebenaran. Tetapi benarkah kita percaya Tuhan kita itu yang tidak kelihatan? Benarkah kita percaya kepada Tuhan sekalipun belum membuat mujizat dalam hidup kita? Benarkah kita percaya sekalipun kita masih dalam keadaan yang menurut ukuran kita masih kurang kasih Tuhan, masih belum sesuai keinginan dan kehendak kemauan kita? Apakah kita percaya? Abraham berjalan, dia tidak melihat tanda-tanda, dia tidak menuntut Tuhan untuk buktikan. Sebelumnya baru dia mau melangkah, mengakui dan mau melakukan perintah Allah. Tetapi dia berjalan dengan tidak kelihatan itu namanya iman. Dia berjalan dengan percayanya dia. Baru kita mau diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Contoh sebagai Nabi Abraham, biarlah kita tetap percaya dan percaya kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Agar kita selalu dihitung sebagai kebenaran. Kita jangan bangga kita telah dihapus dengan darah Kristus. Menjadi orang benar.
oleh anugerahnya Dia. Tetapi kita sendiri tidak percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Selama kita tidak percaya sungguh di batin kita, kita masih merasa ragu, jangan harap kita mengakui kita orang percaya, orang kebenaran, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Selama kita ada kekhawatiran, selama kita tidak percaya, kita percaya kalau kita sudah melihat, bukan kita tidak dihitung orang kebenaran. Lawan daripada kebenaran itu apa, kekasih Tuhan? Berarti kita penuh dengan apa? Hidup yang penuh dengan kekeliruan. Hidup dengan apa? Tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau tidak diperhitungkan Tuhan, berarti tempat kita di mana, kekasih Tuhan? Tuhan tidak menyiapkan neraka untuk manusia. Neraka itu ada karena pelanggaran daripada Lucifer. Maka terjadilah neraka itu untuk orang-orang untuk Lucifer. Tetapi orang-orang yang percaya tidak akan dibuang ke sana, kekasih Tuhan. Tetaplah kita tinggal di dalam panggilan kategori orang percaya. Dan orang menikmati orang kebenaran, kekasih Tuhan. Jangan kita melangkah di jalan yang salah. Tetaplah kita percaya. Sebelum kita melihat, tetaplah kita percaya. Kebanyakan kita terlalu banyak planning ke depan. Dan kita mau menuntut Tuhan supaya menyatakan semua apa keinginan kita. Tetapi Tuhan mau modalnya kita sebenarnya adalah rasanya kita percaya dulu kepada Allah Bapa di surga. Banyak orang percaya selalu berkata, kalau saya berbisnis, baru saya mau memberi apa? Perpuluhan. Menunggu sudah berlipat ganda, sudah banyak laba, baru dia mau memberi 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, tingkatan orang percaya itu, percaya dulu baru melihat bukti. Lakukan dulu baru kita melihat kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Contohnya, kita mau mendapatkan 1 miliar. Cara manusia, berbisnis dulu baru setelah ada untung 1 M, baru ada untung 10 M, baru kita mau kasih 1 M kepada pekerjaan Tuhan. Kita mau lihat bukti dulu baru kita mau mengembalikan bagian Tuhan. Tetapi orang percaya, kalau dia tahu Allah yang dia sembah Allah yang hidup, dia menabur dulu. Berapa yang kita mau tabur? Kita mau dapat 1 M, ya tabur lebih dahulu. Bahkan Tuhan katakan 100 kali lipat di bumi maupun di surga. Orang percaya itu dia memberi dulu baru dia tidak menuntut timbal balik tanpa pamrih, kekasih Tuhan. Karena dia tahu Allah yang disembah itu Allah yang hidup. Dia tidak terlalu memanage, saya harus tunggu untung laba dulu baru saya bisa memberi 10%. Kita mau berapa? Kalau kita tahu Allah kita dahsyat dan luar biasa, taburlah maka engkau akan diberi, kata firman Tuhan. Engkau akan menuai. Beri kamu akan diberi. Taburlah maka engkau akan menuai. Apakah itu tunggu kita menuai dulu baru menabur? Tidak ada firman Tuhan. Jangan dibalik-balik firman Tuhan ini. Jangan menuai dulu baru menabur. Tabur dulu baru kita menuai. Beri kamu akan diberi. Taburan orang percaya, taburan anak Tuhan, taburan orang kebenaran adalah modalnya ialah percaya sebelum melihat, kekasih Tuhan. Itu namanya iman. Maka akan terjadi hidup. Maka dia akan menikmati Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus real dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang bagi anak-anak Tuhan yang berani bayar harga, yang berani melangkah dengan iman. Karena dia tahu Allah siapa yang dia percayai. Tuhan siapa yang dia kenali. Tuhan siapa yang memelihara hidupnya. Mari kekasih Tuhan, belajarlah kita kepada Bapak Abraham, Bapak segala orang beriman. Dia melangkah sekalipun dia tidak melihat bukti. Dia tidak tahu kota Kanaan itu bagaimana modelnya. Tetapi dia mau percaya kepada Allah yang berfirman dari surga. Dan dia mau melangkah dengan iman. Pada akhirnya, memang dasarnya Abraham itu dia sudah kaya raya. Dia bukan orang susah miskin melarat pada waktu dipanggil Tuhan. Dia orang yang sudah diberkati, kekasih Tuhan. Tetapi dia sekalipun dia sudah diberkati, malah bahkan dia tambah menikmati berkat-berkat Allah itu. Yang kaya menjadi kaya, kata firman Tuhan. Bertambah kaya. Yang miskin malah
diambil kembali daripadanya. 1 talenta tidak dikembangkan, ditarik kembali. Tetapi yang 5 talenta dia kembangkan, bahkan diberi 2 kali lipat kekasih Tuhan menjadi 10 talenta. Demikian hidup kita secara sehari-hari, realita yang ada. Biarlah kita belajar kekasih Tuhan seperti Abram. Kita belajar untuk melangkah sebelum melihat, percaya sebelum melihat. Percaya bahwa Allah beserta tapak-tapak tangan, tapak-tapak kaki kita. Di mana kita berpijak, maka Tuhan memimpin hidup kita. Kita melihat tapak-tapak kaki Tuhan dan kita melangkah ke situ, maka kita berjalan dengan iman kekasih Tuhan. Yang sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita mulai menanam modal iman kita, menanam modal percaya kita, menanam modal supaya kita selalu dihitung sebagai orang kebenaran. Kekasih Tuhan bangkit dan kita berjalan betul-betul bersama Tuhan seperti Bapak Abraham. Dia diberkati kaya raya, dia semakin kaya. Dia tidak pernah kekurangan sejak dia percaya Allah Bapa di surga. Tetap dia menikmati berkat-berkat lahiriah maupun jasmani. Kekasih Tuhan tidak masuk di akal. Kesaksian sedikit kekasih Tuhan. Dengan anugerah Tuhan saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, siapa saya? Kok bisa kekasih Tuhan saya mendapatkan rumah dengan cuma-cuma? Dari mana itu kekasih Tuhan? Kalau saya mau berdagang, saya tidak bisa beli harga rumah yang saya tinggal sekarang. Saya tidak tahu itu berapa harga, berapa M sekarang. Tapi siapa yang memberi itu kasih Tuhan? Itu semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetaplah kita melangkah dari iman kepada iman. Yang tidak melihat sekalipun kita tetap percaya bahwa dia Allah yang hidup. Bahwa Allah itu ada bersama kita. Bahwa dia Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita. Kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Allah itu real dalam hidup kita. Yesus Kristus itu hidup dalam hidup kita. Nyata dalam hidup kita. Kita bisa menikmati kekayaan-kekayaan Tuhan di dalam Abraham. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya sebelum melihat. Melangkah itu jangan ragu-ragu kasih Tuhan. Melangkah dengan sungguh-sungguh. Berjalan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan mata iman yang tertuju kepada Allah Bapa di surga. Kepada anak domba Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Karena anugerahnya Tuhan. Tuhan menyertai kita terus. Dia mau kita tetap tinggal sebagai menjadi orang percaya. Dan pada akhirnya hidup kita diperhitungkan satu kebenaran. Saya percaya kasih Tuhan banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Banyak mengalami semua hal-hal yang indah. Karena kekasih Tuhan mau bersama-sama percaya seperti Allah Bapak Abraham. Mau percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar berteman dengan Bapa di surga. Bukan hanya sekedar menjadi sahabat. Bukan hanya sekedar menjadi Tuhan. Dia di surga yang jauh, saya ada di bumi yang paling rendah. Bukan sebatas itu kekasih Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dia ada hidup dalam hidup kita, dalam roh kita. Dia ada setiap saat bersama kita. Dia menuntun hidup kita dan dia mau kita bersama dia terus dan kita rasakan itu. Manifestasi Allah yang hidup ada dalam hidup kita kekasih Tuhan dan kita bisa selalu percaya kepadanya dan kita selalu dihitung sebagai panggilan orang kebenaran. Dihitungkan Tuhan juga satu kebenaran. Kasih Tuhan, tetaplah menikmati Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kasih Tuhan, Abraham begitu enak hidupnya. Dia menikmati dari berkat yang satu pada berkat yang lain. Kasih Tuhan. Karena dia mempercayai, sekalipun jauh dia belum melihat, dia diberikan seorang anak. Dan dia menikmati itu kekasih Tuhan. Ajaib dan luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia dahsyat. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kasih Tuhan di sini jelas dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Hari ini Tuhan hanya berkati kita secukupnya. Kita tidak percaya itu. Kita anggap itu biasa. Saya berbisnis, saya sudah menerima untung. Tapi tidak ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan tidak rasa puas dengan apa yang Tuhan lakukan sehari cukup sehari.
Abraham dia selalu percaya setiap saat kasih Tuhan. Bahkan di hal-hal duniawi. Maksud saya hal-hal duniawi itu disuruh melangkah sekalipun dia tidak melihat itu hal duniawi. Dia belum menginjak di tanah Kanaan, tetapi dia mau melangkah. Secara duniawi dia mau melangkah. Dia percaya itu. Dan akhirnya dia menikmati Tuhan yang dia sembah. Perkara duniawi dia percaya kepada Allah Bapa di surga, maka Tuhan memberikannya dia perkara sorgawi. Bahkan sekalipun diberikan perkara sorgawi, Abraham berkata, dia hanya merindukan kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Dan terutama Allah di surga yang dia rindukan, kekasih Tuhan. Jadi biar kita tetap setia kepada perkara-perkara duniawi. Mempercayai itu. Tuhan memberi yang besar kita bersyukur. Tuhan memberi yang kecil kita bersyukur. Tuhan memberi secukupnya kita bersyukur. Itu baru dikatakan orang-orang yang percaya kepada hal duniawi. Dan Tuhan mempercayakan kita kepada hal-hal sorgawi. Apa itu hal-hal sorgawi, kekasih Tuhan? Dia menjanjikan kita semua yang indah-indah di surga dan sudah ada dalam hati kita. Karunia-karunia Roh Kudus itu adalah hal-hal sorgawi. Perkara-perkara yang mulia itu adalah hal sorgawi. Jika kita bisa dipercayakan pada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jika kita dipercayakan Tuhan dengan perkara duniawi, maka Tuhan akan berikan perkara sorgawi. Maka kita boleh menginjak kaki kita di dalam kerajaan sorga bersama Dia. Kalau kita tidak setia di bumi ini, hal-hal duniawi kita tidak bisa dipercayakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menginjak di hal-hal surgawi? Kita bisa ketemu Bapa di surga nanti pada kali yang kedua. Belajar setia pada perkara duniawi. Belajar menerima didikan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup hari ke sehari. Tuhan menuntun kita dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Tidak perlu kita menambah-nambah dulu, kekasih Tuhan. Kita belajar mempercayai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sehari-hari. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Apa di sana, kasih Tuhan, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang Tuhan berikan kita harus menerima dan kita mempercayai bahwa itu porsi Tuhan berikan kepada kita dari hari ke sehari. Dan kita jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Kalau cuma sakmene Tuhan tidak cukup. Biaya operasionalku tiap bulan sekian-sekian Tuhan. Kalau boleh tambahin Tuhan. Itu tandanya orang tidak percaya kepada perkara duniawi. Kepada Allah Bapa di surga. Tanpa kita sadari kita diuji dengan sikap iman kita. Apa kita tetap percaya seperti Abraham di perkara-perkara duniawi. Kalau kita sudah bisa dipercayakan hal duniawi. Maka kita akan dipercayakan Tuhan hal-hal surgawi. Itulah sebabnya kekasih Tuhan. Tetaplah kita percaya kepada Dia dan akui Dia dalam segala laku. Hari ini, besok lain. Tuhan meluruskan jalan kita. Apa yang kita rindukan semua, Tuhan meluruskan jalan kita. Karena jalan kita selalu kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus dari hari ke sehari. Dan kita selalu berjalan pada kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan yang lain. Berjalan dari iman kepada iman. Maka kita menikmati perkara duniawi dan perkara surgawi, kita bisa menikmati itu bersama-sama Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kita bisa menikmati terus kekasih Tuhan. Kita diperuntukkan satu kebenaran dan kita diperuntukkan orang percaya. Darah Kristus tercurah di kayu salib tidak sia-sia dalam hidup kita. Kalau kita mau mengakui Tuhan dalam segala laku, kita mau mempercayai hal duniawi, apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan berikan kepada kita hal-hal surgawi. Kita harus mengakui itu dalam hidup kita dari hari ke hari, kekasih Tuhan. Jangan hidup ini kita bersungut-sungut, tetapi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal dan mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Maka kita dihitungkan satu kebenaran di hadapan Allah Bapa di surga oleh anugerahnya Dia. Tetaplah kita menikmati Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang dipercaya Abraham, Tuhan juga yang dipercaya kita sekarang juga. Tuhan yang dipercaya Ishak, Tuhan juga yang dipercaya kita juga. Tuhan yang dipercaya Yakub atau Israel, Tuhan yang kita percaya juga, kasih Tuhan. Puji Tuhan. Abraham, bapa segala orang beriman. Abraham, bapa segala orang percaya. Dan diperhitungkan satu kebenaran. Tetaplah kita tetap tinggal di dalam panggilan orang percaya. Dan tetaplah kita
diperhitungkan Tuhan sebagai orang kebenaran. Jangan kita keluar dari jalur-jalur apa yang Tuhan mau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Keajaibannya itu senantiasa melingkupi kita, menyertai kita sampai pada hari Maranatha. Mujizatnya itu senantiasa menyertai kita sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kita tetap tinggal di dalam orang percaya. Kita tidak menyeleweng, kita tidak berselingkuh dengan dunia ini. Tetapi tetap kita melihat pandangan kita, pandangan sorgawi. Pandangan seperti pandangan Bapa Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa mengasihi kami semua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi seperti Abraham yang telah dipanggil Tuhan dan yang telah memberikan nama Bapa segala orang percaya dan diangkat sebagai satu kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan Kau beri dalam hidup kami sore hari ini bersama kekasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga Bapak Gembala, Bapak Doktor, Bapak Sudarso Susilo sebagai gembala yang di gereja Daat, GAB Daat ya Bapak, yang telah memberikan kesempatan. Engkau pilih dia, hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pilih. Dia tetap tidak lalai dalam pekerjaan-Mu Bapa, tetapi dia senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Membuka mezbah-Mu terus di rumah ini, di rumah-Mu Tuhan. Oh, terpujilah nama Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap melihat contoh yang baik, yang selalu tidak lalai melakukan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan selalu percaya. Maka kami semua diperuntukkan satu kebenaran di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang manis. Kami menikmati Tuhan. Oleh anugerah-Mu, Kau memberi contoh kepada kami Nabi Abraham, Bapak Abraham yang telah taat kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mempercayai Engkau sekalipun belum melihat. Biarlah kami tetap percaya kepada-Mu, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Dan kami berjumpa dengan Engkau oleh anugerah-Mu. Kami nanti akan berpesta di udara bersama-Mu Tuhan, 1000 tahun damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kami percaya dan percaya. Janji-Mu Tuhan ya dan amin. Engkau tidak pernah berdosa bagi orang percaya-Mu ya Tuhan. Dan Kau perhitungkan itu kami sebagai kebenaran. Engkau yang memilih kami, Engkau yang menilai itu Bapa menjadi kebenaran di hadapan-Mu ya Bapa. Tuntun kami terus Roh Kudus, agar kami tetap percaya kepada-Mu, dan kami tetap diperhitungkan satu kebenaran oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tetap kami tinggal dalam jalur-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus terus, agar kami tetap menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Bapak Engkau sudah memberkati Bapak Gembala sidang di tempat ini, Bapak Dr. Sudarso Susilo dan keluarga, seluruh keluarga besar sampai kepada karyawan dan semua seisi rumah, segala berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan kepada keluarga Gembala sidang di tempat ini, Gereja Allah Baik Daat, Bapak Dr. Sudarso Susilo ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penjagaan-Mu Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu yang kudus senantiasa menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi dan berada. Keluarga Bapak Dr. Sudarso Susilo di Gereja Allah Baik Daat. Bapa, hamba-Mu tetap setia mengerjakan pekerjaan-Mu tidak lalai. Maka berkat-Mu senantiasa tetap tinggal dalam kehidupan keluarga besar Bapak Gembala Sudarso Susilo Tuhan, bersama istri dan anak-anak dan pekerjaan mereka. Selalu di dalam jalur berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami semua Tuhan Yesus yang ada di Gereja Allah Baik ini Tuhan, bersama kekasih Tuhan, senantiasa menikmati sama berkat-Mu itu Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkaulah Tuhan itu berkat yang kami nikmati, dan Engkau sudah berikan kami Tuhan bisa mempercayai Engkau karena anugerah-Mu, dan kami diangkat sebagai orang-orang kebenaran oleh karena darah-Mu Yesus Kristus. Darah-Mu telah menyucikan roh jiwa tubuh kami, dan kami menjadi benar oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami menikmati-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kebenaran-Mu. Kami menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Engkau telah menjadi contoh bagi kami. Engkau percaya kepada Allah Bapa di surga. Engkau rela mati di kayu salib. Dan Engkau mau menebus kami, mengeluarkan kami dari dosa. Dan Engkau ya Bapa memberikan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Ketiga yang esa, Allah Bapa di surga, Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa telah ada dalam hidup kami oleh karunia anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa percaya dan kami diperhitungkan satu kebenaran di hadapan-Mu oleh anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Amin.